Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara, saudara, masjid dibakar di Tolikara, saudara, begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya, saudara. Enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah, begitu dicari punya cari ketemu, ternyata umat Islam di sana dilarang sholat id, tapi masih tetap menggelar sholat id dengan izin bupati, izin kapolres, dan izin dandim setempat, saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat, udah masjidnya dibakar masih disalahin, saudara, oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, mereka nggak cerita, saudara, bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid. Tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat id, masih bandel sholat id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin, saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Oh, baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian, saudara. Saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima, masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid, protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu diapain itu orang? Nggak jujur, saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Dan sebetulnya waktu mereka marah bisa diredam. Kenapa? Karena mereka dibawa ke polisi, didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Mari kita lihat berita apa yang diberitakan di TV. Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam, toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada yang ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat, saudara. Pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras, saudara, Kapolri bersuara keras, Menko Polhukam bersuara keras, tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Ini permainan politik, saudara, politik licik, politik jahat, politik jorok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan. Sholatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, aneka ragam amal ibadahnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Nabi tidak pernah melupakan untuk turun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan Nabi juga tidak lupa untuk mencabut pedangnya, mengangkat senjatanya tatkala dibutuhkan untuk membela agama. Takbir! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini frame kejahatan media, saudara.
Baik, kalau kita mau lihat lagi frame kejahatan media, mari saya tunjukkan dua kejadian. Ketika ada masjid dibakar di Tolikara, saudara. Masjid dibakar di Tolikara, saudara. Begitu masjid dibakar di Tolikara, itu media semua sibuk mencari akar masalahnya. Kenapa dibakar? Mereka nggak bicarakan masjid dibakarnya, saudara. Enggak, yang mereka cari kenapa dibakar. Nah, begitu dicari punya cari ketemu. Ternyata umat Islam di sana dilarang sholat Id, tapi masih tetap menggelar sholat Id dengan izin bupati, izin kapolres, dan izin dandim setempat, saudara. Tapi kemudian diangkat oleh media. Apa diangkatnya? Umat Islam salah sih, udah dilarang pakai sholat. Udah masjidnya dibakar masih disalahin, saudara, oleh media. Media nyala-nyalain umat Islam, mereka nggak cerita, saudara. Bagaimana itu mereka yang melakukan penjarahan di toko-toko umat Islam di Tolikara, menghancurkan rumah-rumah warga, membakar masjid, tidak mereka beritakan. Yang mereka beritakan ini gara-gara speaker. Nah, ini speakernya mengganggu orang Kristen di Tolikara, jadi orang Kristen marah. Umat Islam disuruh jangan sholat Id, masih bandel sholat Id. Nah, makanya umat Islam jangan bandel. Semua umat Islam yang disalahin, saudara. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah, bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik, umat Islamnya yang jahat-jahat. Masya Allah. Baik, sekarang kita pindah ke Tanjung Balai, saudara. Begitu di Tanjung Balai ada kejadian, saudara. Saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima, masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid, protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu diapain itu orang? Nggak jujur saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sebetulnya waktu mereka marah bisa diredam. Kenapa? Karena mereka dibawa ke polisi, didamaikan di polisi. Kalau mereka mengaku salah, nggak ngotot di polisi, nggak terjadi. Tapi begitu di kantor polisi tetap ngotot, tetap merasa benar, umat Islam disalahkan, umat Islam akhirnya marah. Belasan vihara mereka bakar, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita. Apa yang diberitakan di TV? Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam. Toko dijarah, rumah dijarah, itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan, umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat, saudara. Pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Oh, langsung presiden bersuara keras, saudara. Kapolri bersuara keras, Menko Polhukam bersuara keras, tindak, tangkap semuanya. Kenapa di Tolikara nggak begitu, saudara? Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda, lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima.
mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita nih merasa hina, rendah, merasa kita nih bodoh, merasa kita nih sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi supaya Anda tahu, ini media frame-nya jahat terhadap Islam. Dan media ini, saudara, menentukan opini umum dan dia bisa mempengaruhi kebijakan. Karena di Irian, di Papua waktu itu, media semua nyala-nyalain umat Islam. Akhirnya, saudara, JK selaku wakil presiden ikut memberikan pernyataan menyalahkan umat Islam. Nah, karena dianggap yang bukan Islamnya tidak salah, akhirnya presiden mengundang mereka, saudara, untuk datang ke istana. Kenapa presiden wakil presiden melakukan itu? Karena mereka terpengaruh dengan frame yang dibentuk oleh media. Begitu juga di Tanjung Balai, saudara. Nah, kenapa sekarang pemerintah termasuk JK lagi-lagi menyalahkan umat Islam, menyalahkan speaker yang ada, saudara? Nah, kenapa itu terjadi? Karena termakan oleh berita media. Karena media memberitakan umat Islam jahat, umat Islam menjarah, umat Islam ingin membunuh, umat Islam membakar vihara. Karena umat Islam diposisikan dalam posisi yang buruk, akhirnya wakil presiden ikut menyalahkan umat Islam tanpa mengetahui akar masalahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban kita berjuang, bukan menang, saudara. Intinya jalankan saja perjuangan. Menang kalah urusan Allah. Itu yang dijalankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena keimanannya yang kuat, keikhlasannya yang luar biasa, ketakwaannya yang tinggi, Allah berikan anugerah berupa kemenangan.